Panggil pendetamu, panggil pastormu, suruh hadapi kami. Hadapi Bang Suma. Siapa yang kalian sembunyikan identitasnya di Nusantara ini dengan kalian menutupinya dengan menggunakan kata Allah? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Perkataan si Juma tadi, Juma ini kan bawa doktrin dari Muslim. Lakot kafara ladina qalu inna wal masih banu Maryam, itu mah doktrin kalian. Kalian tidak bisa menyangkut pautkan karena perbedaan paham antara Kristen dan Islam itu jauh antara langit dan bumi. Emang. Nggak usah dipaksa-paksakan. Yang pertama, bagi kami Islam, di dalam Islam tidak ada keselamatan, jujur aja. Nah, tapi yang Yesus tadi saya melihat tadi cara kalian aja menerima orang untuk masuk agama kalian ini tanpa berbagai ini, saya menilainya memang kayak orang terima orang datang belanja di warung. Nah, akhirnya nanti muncul penghujat di sini. Nah, ini yang berbahaya. Oh, enggak, nah, itu dia. Itu pikiran kamu ini aja. Bang Juma. Jangan kau bawa pikiranmu ke Islam. Kamu harus Jangan kau bawa pikiran kafirmu itu ke Islam. Jangan. Kafir aja. Jangan kau bawa pikiran kafirmu ke kami, ke Islam. Di Islam itu tidak ada zuuzon. Kami lebih mengedepankan positif di dalam menyikapi setiap niat baik seseorang. Berbuat jahat aja kita berpikir positif kok sama orang yang berbuat jahat. Bukan begitu Bang Juma. Dari setiap narasi diam dulu. Apa masalahnya? Coba apa masalahnya ketika ada orang mengaku mau masuk Islam terus? Saya tidak masalah. Cuman saya lihat saja cara penerimaannya amatiran begini. Akhirnya nanti menciptakan orang-orang yang betul-betul tidak memiliki iman. Kalau justru yang muncul gimana? Nanti penghujat. Kalau orang mau masuk Kristen gimana? Kalau orang mau masuk Kristen apa syaratnya? Gila dulu kan? Saya jujur aja Bang Juma ya, saya miris. Kenapa saya miris? Itu dari talu. Kasihan saya. Akhirnya nanti itu dari talu. Agamamu sudah berapa ratus tahun menjajah di Nusantara ini tetap minoritas. Itu dari talu, terlalu bergaya kamu. Orang waras tidak mungkin mau menyembah dewa, itu aja. Hanya orang gila yang mau menyembah dewa yang turun ke bumi jadi cuplis. Jadi agamamu. Jangan kau bawa, kau takar penyembah dewa kau itu, kau takar ke Islam. Di Islam tidak begitu. Ada orang datang, bang saya mau masuk Islam, ya langsung kita terima, langsung kita syahadatkan. Apa yang kita pikirkan? Jangan sampai dia berpura-pura. Dia berpura-pura itu urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi itu mengetahui bisikan hati setiap manusia. Tujuannya apa, niatannya apa. Bisa jadi dia hanya berpura-pura, tapi begitu dia masuk Islam ternyata dia sungguh-sungguh melihat kebenaran di dalam Islam. Gitu Bung, tidak seperti di agamamu. Bagaimana kalau mau jadi murtad orang di agamamu? Disajikan dulu Indomie, diiming-imingi dulu, dan seterusnya. Gitu. Bisa juga dihamili dulu. Iya, itu. Siandel. Pura-pura dulu masuk Islam, setelah punya anak baru dipaksa istrinya makan babi. Tahuan deh. Susah Bung, susah. Kami semua di sini adalah aktivis. Ya, setiap hari kami bertemu dengan propaganda dari kalian. Saya syahadatkan bulan lalu satu keluarga. Besoknya dari gereja datang ngemis-ngemis suruh orang itu murtad kembali. Kasihan kali. Oleh karena tidak laku ya, seperti sales tidak laku jualannya, sembarang dilakukan ya. Sembarang dipaksakan orang, termasuk Bibelnya dibuat menjadi bahasa Arab supaya bisa nipu orang. Gak malu gitu. Agama kok kayak murah kali agamanya. Justru agamamu yang murah, dijual dengan Indomie, ya kan? Kenapa orang bisa keluar dari Islam karena Indomie? Karena di Islam berat. Begitu keluar dapat Indomie dan bebas dari aturan. Apa aturan di dalam agamamu? Ada nggak yang wajib di agamamu itu? Ada nggak apa yang wajib dalam agama? Nggak ada. Nggak ada. Bebas. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 5, Kristus telah memerdekakan kita
Merdeka dari mana? Kuk penghambaan, beban penghambaan. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya atau sabat. Jangan. Kau itu bukan lagi hamba. Kau itu adalah anak-anak Theos. Yang lucu adalah Kristus telah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian terikat Taurat? Sejak kapan kalian itu terikat Taurat? Kalian mau makan babi kek, mau makan kudanil kek, bahkan kalian mau makan setan sekalipun, tidak ada aturan Tuhan kepada kalian. Gak ada. Mana aturan Tuhannya kepada kalian? Ada. 12-13 surat Paulus, menurut Paulus itu bukan firman Tuhan. Lukas, Markus, Matius, Yohanes hanya kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas dari mana kesaksian itu. Lalu apa? Firman Tuhan ke kalian itu apa? Enggak ada. Mana firman Tuhan yang datang ke Kristen? Ada. Kalau kami Al-Quran. Kalau orang Yahudi Torah. Ada juga Mazmur. Banyak nabi-nabi mereka. Nah kalau Kristen nabi mana nabinya? Hah? Agnostos Theos paling. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi jangan sok paten. Kita udah tamat. Agama Kristen itu kami sudah tamat. Ya. Kelihatannya kami lebih mengenal agama Kristen daripada mengenal cucu kami sendiri. Saking tiap hari kami mengkaji, menelaah, ya, kemudian mempelajari Bible itu. Dari huruf ke huruf, tanda koma, tanda titik, tanda seru kami pelajari. Bahasa aslinya kami pelajari. Revisinya kami pelajari. Oke, jadi tidak perlu kamu ragu tentang pengetahuan kami tentang agamamu itu. Tamat kami. Tamat. Makanya kalian sakit hati. Sakit hati setelah kita buka kedoknya. Oh ternyata agama mereka bukan dari Yahudi ternyata. Ternyata agama mereka bukan dari sono. Cuman menggenapi nubuat Nabi Yakub di Kejadian 49. Di nomor 27, anak Yakub bernama Benyamin, tingkahnya kelak seperti serigala. Pada pagi hari merampas jarahannya, sore hari membagi-bagikan hasil jarahan. Apa yang dijarah oleh Benyamin keturunannya? Torah. Dibagi kemana? Ke Roma. Menggenapi. Paulus mengatakan dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Ibrani keturunan Benyamin dari kalangan Farisi. Bah, tahuan deh. Pantas saja dia mengatakan hukum Torah itu sampah. Ternyata dia menggenapi nubuat dari Yakub di dalam kitab Kejadian 49 itu. Kasihan deh lo. Ternyata hasil rampasan dari Benyamin, dari serigala yang kalian gunakan. Tapi sekarang udah kebuka semua. Tak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Termasuk perpuluhan itu bukan hak kalian itu. Kalian hanya mengambil perpuluhan dari agama Yahudi untuk kalian gunakan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Betul, betul Afif. Betul. Lewi ya. Iya. Ma'asyar itu namanya ma'asyar kalau dalam bahasa Ibrani. Ma'asyar sini, ma'asyar rishon. Yang berhak menerima perpuluhan itu hanya Imam Lewi, orang asing, anak yatim dan para janda. Ketika orang Lewi sekarang tidak ada, tapi para janda dan para anak yatim selalu akan berada sampai dengan kita sampai kita mati, selalu ada. Jadi lebih baik memberi kepada orang miskin, kepada anak yatim dan para janda ketimbang harus memberi kepada para pendeta. Karena tidak ada hukumnya dalam Torah memberi kepada pendeta. Orang tidak bersunat kok dikasih, pemakan babi kok dikasih perpuluhan. Masalah generasi, salah konsep. Bang Juma, favoritku, Bang Yosef. Iya. Gimana Bang? Ya, shalom. Bang Suma, Siap. andaikan boleh belajar dari Anda, kita lari topik sedikit tentang 2 ayat Quran, boleh? Ini dari sekte mana?
Kristen Protestan, Bang. Ini kita sudah membahas ayat yang tadi itu. Cuma coba ditanyain bagaimana itu yang memanggil-manggil Tuhan itu tidak akan selamat itu. Iya. Sepertinya saya tidak punya kemampuan di ayat tadi, tapi saya bertanya tentang Quran dikit. Nanti ini kan sudah ada tema ini. Ayat kalian itu ayat kalian loh. Itu ayat kalian. Kalau yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk neraka. Itu ayatnya. Ya, itu versimu Yahudi ya. Bentar. Coba baca ulang. Saya yang nggak pernah baca itu aja paham maksudnya secara tekstual. Oke, iya tekstualnya benar. Ada orang yang terima kasih. Oke ya, atas nama Yesus yang memanggil Tuhan, ternyata Yesus bilang nyala, ya kan? Itu benar. Makanya Anda benar. Bagaimana literasi saya tentang 1-2 ayat Quran? Bisakah Bang Juma mempunyai kemampuan untuk menjelaskan? Gitu berarti loh. Yesus bukan Tuhan ya? Oke, dalam makna perhatikan atau ayat 91 ya, Bang Juma ya. Itu kodu mereka menjadikan dia nggak mau jelasin, dia nggak mau menginjil kepada kita dia. Bukan, artinya Tuhan itu dijadikan dalam At-Taubah ayat 31. Jadi Tuhan itu adalah gelar ilah atau Rab, ya, ilahi ya Rabbi. Jadi ilah atau Rab itu merujuk kepada Tuhan. Kalau Allah adalah nama yang eksklusif untuk sang Tuhan dalam paham tauhid. Perhatikan itu. Jadi dalam tauhid kita mencari Tuhan, dapat Allah. Kita mencari Allah, dialah Tuhan. Muncullah la ilaha illallah. Perhatikan itu. Dalam Kristen, makna Tuhan sesuai dengan At-Taubah 31, jangankan manusia. Sebentar, jangankan manusia. Hawa nafsu pun bisa jadi Tuhan. Rob tidak bisa diartikan ilah, itu nggak nyambung. Hanya perlu dibaca dalam teks aslinya Yunani. Itu apa? Theos apa Kurios? Nggak bisa itu. Makanya kamu harus mengerti dulu makna dari original teks Quran. Jangan asal-asal kau tafsir sementara Bibelmu sendiri kau nggak paham. Bibel yang bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Gimana mau paham dengan bahasa Arab? Jangan dikancing lah Bang Juma. Kita belajar sama-sama. Jangan di-mute host ya. Perhatikan. Tahun sebelum tahun 65, Depak itu diresmikan tahun 65. Mari kita lihat Quran terjemahan sebelum tahun 65, di mana kata Tuhan belum dipakai ya. Di situ Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah, sesembahan semesta alam. Belum ada kata Tuhan loh. Nanti tahun 65 maka kata Tuhan diindonesiakan. Baru terjemahan itu Quran bukan sih, Aki? Nah, bukan. Itu terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Salah besar Bang Juma. Perhatikan, terjemahan ialah, perhatikan itu. Arti terjemahan ialah, coba Bang Juma terjemahkan saya. Arti terjemahan ialah, ayo. Arti terjemahan ialah. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Astagfirullah. Oke Bang Juma perhatikan. Terjemahan adalah menarik. Kenapa bisa begitu, Aki? Karena terjemahan itu bahasa manusia. Sementara Al-Quran itu bahasa Tuhan. Antara bahasa Tuhan dan bahasa manusia itu enggak sama. Kalamullah dengan perkataan manusia itu beda. Jadi Al-Quran original teks itu adalah kalimat dari langit, ya. Sedangkan yang di bumi itu terjemah upaya manusia untuk mengerti kalimat-kalimat Tuhan. Maka mereka menerjemahkan. Berarti ada beberapa kalimat yang tidak memiliki arti yang mencakup ya. Siapa betul. Jadi terjemahan itu boleh direvisi, boleh dikoreksi terjemahan, tapi kalimat Tuhan tidak boleh direvisi, tidak boleh dikoreksi. Terjemahan itu bisa direvisi. Makanya kitabnya orang Kristen ini bukan firman Tuhan, bisa dikoreksi, bisa direvisi kapan saja. Bang Yosef sama Bang Juma, terjemahan ialah, coba Anda jelaskan ke saya. Terjemahan itu bahasa manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Kurang tepat Bang Juma, dengarkan saya. Terjemahan ialah makna ayat Quran yang dialihkan ke bahasa lain agar pembaca mengerti artinya. Iya betul. Yang mengalihkan siapa? Yang mengalihkan siapa? Yang mengalihkan siapa? Bahasa lain, bukan bahasa asli. Yang mengalihkan siapa? Bentar Bang Juma, tanpa yang mengalihkan siapa? Kutanya dulu. Yang mengalihkan siapa? Sebentar, belum selesai.
tanpa terjemahan bagaimana Bang Juma bisa memahami ayat Quran? Saya tanya. Al-Quranul Karim dipahami dengan beberapa disiplin ilmu yang saling mencakupi satu sama yang lain. Ya. Oke? Terjemahan itu adalah salah satu disiplin ilmu dari beberapa disiplin ilmu yang harus dikuasai seseorang untuk mengerti makna Al-Quran. Bukan cuma terjemahan tok. Bukan hanya terjemahan tok. Karena kalau hanya terjemahan tok, manusia akan memiliki makna terhadap ayat suci Al-Quran berdasarkan rasa bahasanya sendiri. Orang Bugis ketika berbicara, orang Sulawesi ketika berbicara mengenai kereta adalah kendaraan yang panjang menggunakan rel. Orang Medan kalau kereta adalah motor roda 2. Beda. Makanya terjemahan itu tidak bisa dipakai satu-satunya alat untuk mengetahui firman Tuhan. Butuh disiplin ilmu yang lain. Nahwu sharaf, balaga, i'rab, asbabul nuzul dan seterusnya. Itu Bung. Udah Bung, sebentar Bang Juma. Dalam hal ini seolah-olah Anda mengatakan, jangan saya tuduh ya, saya tanya, Bang Juma dengan 17 nama yang ada di Kemenak ya, yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan legalisasi mereka profesor doktor, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, mana yang lebih pantas? Kenapa diturunkan? Kok turun? Lagi seru tuh. Iya, ilmu itu supaya yang lain dapat ilmu juga. Yang menarik ini tadi Al-Quran bukan terjemahan, itu coba gimana sih? Iya, terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami Al-Quran. Upaya untuk memahami Al-Quran. Maka terjemahan bisa mengalami pergeseran makna tergantung daripada rasa bahasa setempat. Ini host ya, host. Kalian itu selalu parah kalau saya. Ini kesempatan Bang Juma nih. Jangan nyerocos, bukan saya yang nurunin tapi moderator. Waduh, karena Anda tidak tertib. Coba dengarkan. Kalau sama saya sulit. Ini Bang Juma nih kesempatan. Waduh. Dengarkan dulu, saya hostnya. Siap, silakan. Dengarkan dulu. Iya, Anda harus tertib kalau mau berdiskusi. Makanya bukan hostnya yang menurunin tapi moderator tadi. Silakan. Oke, iya saya tahu. Iya, saya naikin lagi. Iya. Siap. Ini saatnya kalian mendengar Bang Juma. Saya juga Bang Juma tidak membantah ya. Tetapi terjemahan itu adalah usaha ya. Usaha dari orang-orang di Kemenak untuk bagaimana kita memang. Apa ini dengar si Juma goblok itu? Oke. Juma goblok itu. Jangan. Saturin dulu satu. Kudusnya ditaruh, kudusnya. Yang pribadi. Sebentar, Bang Yosef sama Bang Juma, boleh kita lari ke ayat Quran yang saya maksud? Saya lihat kapasitas Anda menjelaskan ayat Quran. Silakan. Oke, Abang Juma membuka surat Maryam ayat 17. Saya kasih atau saya tampilkan di sini ya? Boleh ya? Boleh. Ambilkan dan bacakan teks asli, jadi bisa diterjemahkan dengan baik nantinya. Iya. Ya, sebentar ya, saya tampilkan ya Bang Juma. Iya. Kita belajar sama-sama. Iya, silakan. Pengennya namanya ngajarin kucing meong nih. terserah. Mari kita lihat, karena setiap orang punya telinga untuk mendengar Bang Juma ya. Perhatikan literal dan ayat Quran. Karena saya bukan Islam yang bukan nggak bisa membaca dalam bahasa Arab, saya terjemahkan ya. Kita baca dulu yang aslinya. Oke, saya baca, saya usaha. Coba kalau ngomong itu pelan-pelan. Kalau ngomong itu pelan-pelan, biar bisa dipahami. Waduh. Ya, siap. Besarin Mas. Kalau ketawa berarti kalian tahu ya, jangan ya. Fataqudat min dunihim hijaban. Maka Maryam mengasingkan diri dari mereka dengan takbir. Fa arsalna ilaiha ruhana. Ya, lalu kami mengutus kepadanya ruh kami. Betul, ruhana itu merujuk kepada ruh kami, bukan ruh Jibril itu. Kemudian Kemenak menambahkan sudah itu. Sebentar. Ruhana, frasa ruh itu roh sesuatu yang memberi kehidupan. Nah, itu merujuk pada domir mustahil atau milik Allah.
Artinya Allah menisbatkan kepada dirinya sebagai bentuk penghormatan atau tasrif. Jadi ruhana itu. Waduh, domir tasrif apa ini? Apa ini? Ruhana itu idofah. Hei. Kan giliran saya. Jadi makanya salah. Makanya salah itu. Astagfirullah. Ruhana itu bukan Jibril, tapi ruh Allah. Ruh kami. Benar Bang Juma? Iya, ruh kami. Oke. Terus masalahnya? Kemudian ruh itu menjelma sebagai manusia, ya. Jadi, perhatikan, sebagai manusia. Jadi kemudian ruh itu berkata dalam ayat 19-nya, aku datang untuk sebentar, baca dulu, tinggal dikit. Aku datang untuk memberi engkau anak yang suci. Perhatikan, ruh kami, ruh Allah yang memberitahu bahwa kami, jadi yang diberi itu Isa. Jadi Isa itu anak Allah, ruh kami, bukan Jibril. Silakan Bang Juma. Mengutus itu kan ada mengutus tadi itu, waduh. Iya, ruhana, ruh kami. Giliran Bang Juma, diam, yang lain. Oke. Jadi ketika kemudian dikatakan fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Jadi ketika berbicara mengenai ruh, dan ruh di sini merujuk kepada apa yang kemudian diperintahkan kepada Maria atau Maryam, maka Allah memerintahkan ruhnya. Siapa ruhnya di situ? Siapa ruhnya Allah di situ? Malaikat Jibril. Makanya dikatakan bahwasanya yang menyampaikan wahyu kepada Maryam itu malaikat Jibril. Jadi yang datang kepada Maryam adalah malaikat Jibril. Ruh kami merujuk kepada Allah. Bang Juma, ruhana itu melekat pada Allah, bukan pada Jibril. Kalau kepada Jibril maka bahlulnya minta ampun. Saya mengutus apologet kami ke Kalimantan untuk memberikan kemudian edukasi tentang kristologi dasar. Kami mengutus apologet kami. Apakah apologet kata kami di situ saya yang pergi? Oke, sebentar ya. Atau bagian daripada kuasa saya? Sebagai pemimpin saya mengutus apologet saya mengatakan kami mengutus apologet kami. Apakah berarti kami di sana adalah saya sendiri yang ke sana? Makanya kau jangan memahami Al-Quran hanya dengan satu sudut pandang terjemah saja. Sekarang kita lihat nih. Ini contoh nih di dalam kitab Kejadian. Ahi Billy, kitab Kejadian. Baiklah kita menciptakan manusia. Kami. Bang Juma, ruhana. Kami di situ. Apakah menunjukkan bahwasanya Tuhan itu banyak? Wasit, diam nggak? Bisa diatur nggak, wasit? Itu baca sampai terakhir di situ. Pernah lari semua kalian itu. Baca sampai terakhir. Waduh. Malaikat itu tidak disebut. Ini masih dipertahankan nggak orang kayak gini, Pak Juma? Aduh. Dipahami dulu. Saudaraku. Saya kasih kalau saya menjelaskan mengenai Al-Quran terlalu berat. Saya minta Anda baca, bisa Anda baca Kejadian 6? Bisa Anda bacakan kepada saya Kejadian 6? Halo? Oke, sebentar. Al-Anbiya 91. Tunggu, jangan di situ dulu. Ketinggian. Saya minta Anda baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Masa ruhana kok keji gimana ini? Saya minta Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Ruhana itu ruh kami. Bisa dia Bang Juma? Sedikit lagi. Bukan saya jelaskan samamu. Kalau dikatakan ruh kami
di situ melibatkan kemudian malaikat Jibril, lantas Anda mengatakan Jibril itu adalah Tuhan itu sendiri. Coba kau baca Kejadian 6 nomor 7, nomor 3. Jangan samakan dengan itu. Ayat Quran Rohana. Tunggu. Kejadian 6 nomor 3 berbicara, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apakah manusia itu adalah Tuhan karena dia adalah rohnya Tuhan? Jangan bandingkan. Itu sudah jelas-jelas dikatakan rohku loh. Dikatakan rohku di situ. Rohku bukan lagi roh kami, tapi rohku. Kan bandingkan Quran. Udah nggak bisa. Dia turunkan. Dia nggak bisa. Kamu nggak bisa, saudara, nggak bisa. Kamu nggak bisa memahami Al-Quran. Sedangkan bahasa Indonesia saja, kitab Kejadian 6:3 dalam Bible yang kau gunakan itu, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Siapa yang tinggal di dalam diri manusia? Kan di Kristen itu, dalam agama Kristen, Tuhan mereka adalah roh. Siapa yang tinggal di dalam diri manusia berdasarkan Kejadian 6? Nomor 3 dalam perspektif Kristen? Ya Tuhan. Bukan roh Tuhan lagi. Tuhan. Iya kan mereka menyembah roh. Berarti ketika Tuhan yang adalah roh berdiam dalam diri manusia, maka manusia itu Tuhan atau bukan? Bukan lah. Iya Tuhan. Enggak, perspektif mereka. Oh iya. Tuhan. Yohanes 4 nomor 21. Itu. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Maka sembahlah dia dalam roh. Maka ketika dikatakan Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Apa ini maksudnya? Tuhan yang adalah roh berada dalam diri manusia. Manusia yang mana? Ya semua manusia. Berarti semua manusia adalah Tuhan. Iya. Lalu memaknai ruhana. Roh kami itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke. Berarti rohku itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau begitu manusia semuanya adalah Tuhan. Padahal ruhana itu merujuk kepada oknum yang dilibatkan oleh pencipta langit dan bumi pada saat kemudian mengutus utusannya. Jadi Allah itu maha bijaksana. Ketika dia menyebut kata kami, itu proses dia sedang melibatkan makhluknya yang lain, utusannya, pesuruh-pesuruhnya. Maka dia mengatakan kami. Tapi ketika kemudian dia memproklamirkan untuk diibadahi, disembah, dia tidak pernah menggunakan kata kami. Dia selalu mengatakan kata aku. Tiada Tuhan selain kami, itu nggak ada di Al-Quran. Sembahlah kami, itu nggak ada di Al-Quran. Selamanya kata kami itu digunakan oleh Al-Quran ketika Allah melibatkan makhluknya. Tapi orang terjemah yang hanya mengetahui kata kami, dia memaknai kemudian bahasa Quran dengan bahasa Indonesia. Ya nggak bisa dong. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia? Bukan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka untuk memahami isinya harus menggunakan rasa bahasa Arab, bukan rasa bahasa Indonesia. Makanya saya katakan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti isi daripada firman Tuhan. Bagaimana manusia bisa mengerti kemudian firman Tuhan? Ya harus diartikan satu-satu. Siapa yang mengartikan? Orang yang paham bahasa Arab. Nah, apakah kemudian setelah diartikan satu-satu, maka firman Tuhan itu adalah yang datang dalam bahasa Indonesia? Bukan. Itu hanya upaya manusia untuk mendekati makna daripada firman Tuhannya. Nah, makanya orang Kristen kalau ditanya, wahai orang Kristen, ya paman, apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi oleh manusia? Tidak bisa. Lalu kenapa kitabmu selalu direvisi?
kembali kepada mereka, mau jilat ludah sendiri atau meludah ke atas jatuhnya ke mulut sendiri. Katamu firman Tuhan tidak bisa direvisi, faktanya kitabmu selalu direvisi, berarti terjemahan itu bukan firman Tuhan. Sederhana bukan? Pernah nggak Al-Quran terjemahannya direvisi? Pernah. Pernah dikoreksi? Pernah. Kenapa bisa? Karena terjemahannya adalah perkataan-perkataan manusia yang kemudian digunakan untuk mendekati makna daripada firman Tuhan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau orang Kristen mengatakan firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, itu sama dengan mereka mengatakan bahwa Bible yang ada di Indonesia itu bukan firman Tuhan, karena selalu direvisi dan dikoreksi oleh manusia. Selamat. Satu lagi nih aku tambahin. Ya, dalam Keluaran 30 itu, Bezalel itu dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Musa, lihatlah, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Aku telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Apakah Bezalel itu Tuhan? Mampus. Ini juga ada juga di dalam ini di Yohanes 3 nomor 34 dikatakan begini. Sebab siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah itu, jadi perspektif Islam, Yahudi dan Kristen ketika ada kalimat roh Allah atau roh kudus, itu bukanlah itu bagian dari Tuhan. Bukan, tapi itu adalah ciptaan, salah satu entitas ciptaan Tuhan gitu. Yang disandarkan kepada Tuhan. Makanya mereka kalau ditanya angin Allah bukan. Malaikat Allah bukan. Roh Allah katanya. Begitu logika sederhana. Padahal jelas sekali bahwa ruah Elohim itu bukanlah Tuhan. Tertera di dalam kitab Ayub 23 kalau nggak salah itu. Selama napasku berada dan ruah Elohim berada di rongga hidungku, itu artinya kalau ruah Elohim itu mereka artikan Tuhan, berarti Tuhan mereka ada dalam hidung mereka. Bahaya saudara-saudara. Ayub berapa itu Ahi? 27 nomor 3 atau apa ya? 23 nomor 7 kah? Ada yang ingat teman-teman? Iya 27 nomor 3. Nah, itu ruah Elohim itu keluar masuk di lubang hidung Nabi Ayub. Apakah kemudian Tuhan keluar masuk di lubang hidung? Parah. Padahal dalam Kejadian 1 itu ruah Elohim tulisannya sama dengan yang di Ayub itu. Ruah Elohim juga keluar masuk berada di lubang hidung. Wah, tapi kalau ditanya berarti Tuhanmu ada dalam lubang hidung gitu. Nggak mau terima lah, katanya Tuhanmu ruah Elohim itu Tuhan. Makanya kau mengatakan Tuhan kami 3, karena pada saat penciptaan ada berupa roh melayang-layang di atas permukaan air. Waduh, yang melayang itu angin, udara, bukan Tuhan. Terus yang Kejadian 1:26 itu gimana itu akhi? Mereka memaknai Tuhan itu di situ ada 3. Dan menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Bagaimana memaknai itu? Kejadian 1 nomor 26. Ahi Billy masih monitor? Bang Willy, yang segambar itu yang serupa. Iya. Dia kan memaknai bahwa Yesus itu, manusia itu segambar dengan Tuhan. Artinya mereka harus terima bahwa ya Tuhan yang mereka punya anus. Ya gimana Ahi? Tadi ada telepon dari adikku. Kejadian 1:26 Ahi. Ya mereka selalu salah tafsirkan.
Ya, nase Adam betsel menu kit motenu. Nah, kita lihat dia memakai kata nase bukan bara. Jadi kami di situ berbicara soal siapa? Berbicara soal Tuhan dengan para malaikatnya. Para keren. Iya, keren. Dengan para malaikatnya. Sama tadi pertanyaannya. Ya, lanjut. Nanti dia di ayat 27-nya baru dia bilang, coba aku baca ya. Nah, jadi pada saat perencanaannya dia mengkonsultasikannya, membicarakannya dengan para hamba-hambanya, itu para malaikat ya. Masya Allah. Dan nanti ayat 27-nya dia tidak memakai kata naase lagi, tapi memakai kata bara. Kenapa? Dia menciptakannya sendiri, guys. Kita lihat ya. Ayat 26, marilah kita membuat manusia seperti image kita dan seperti kemiripan dengan kita. They shall rule over the fish, mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara dan binatang. Nah, ayat 7 baru dia tulis begini dalam bahasa Ibrani-nya 27. Paileber, Paivarek, Otam, Elohim, Payomel, Lachem, Elohim, Bara Oto ya. Dia ada kata Bara Oto. Jadi menciptakannya sendiri, tapi merencanakannya dia mengkonsultasikannya dengan para malaikat. Tapi begitu menciptakan manusia, makanya berbeda sendiri. Makanya berbeda dalam bahasa Inggris. Create, artinya create dalam bahasa Inggris menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau make menciptakan atau membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada. Form juga. Jadi ada tiga kata bahasa Inggris yang memiliki arti yang berbeda. Tapi kalau create itu dengan dari yang tidak ada. Makanya untuk penciptaan manusia ini merencanakan dengan para malaikat, dia berkata naase Adam, marilah kita membuat manusia. Ya, pakai kata make dalam bahasa Inggrisnya. Tapi begitu ayat 27 dia nggak pakai make lagi. So God created man, maka Tuhan menciptakan Elohim bara oto. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan image-nya dia. Sama, oke, di Al-Quran juga Allah juga konsultasi dengan berkomunikasi dengan malaikat-malaikatnya. Wa isqala rabbuka lil malaikati. Tapi ketika proses penciptaan dia mengatakan ini sesungguhnya aku, tidak mengatakan lagi kita atau kami. Nah, sama di dalam ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Nah, kenapa kemudian dikatakan kami di situ? Karena Allah mengutus ruhnya turun kemudian ke bumi, mengutus nabi-nabinya untuk menjadi rasul. Maka Allah menggunakan kata kami. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Rasul ini ketika ditetapkan, yang datang kepadanya adalah namus, hukum, pembawa hukum, yang kami sebut dengan Roh Kudus. Roh HaKodes ini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan. Nah, kenapa menggunakan kata kami? Karena yang datang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat. Malaikat yang datang kepada para nabi. Maka Tuhan dengan kebijaksanaannya mengatakan kata kami. Tapi ketika kemudian berbicara mengenai hakikatnya, dia tidak pernah mengatakan kami. Makanya Al-Quran mengatakan, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak mengatakan la ilaha illa nahnu. Tidak ada Tuhan selain kami. Itu enggak ada. Tapi ana, aku. Fa'abudani, wa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak mengatakan tiada Tuhan selain kami dan sembahlah kami. Itu enggak ada. Tapi sembahlah aku karena tiada Tuhan selain aku. Jadi kata kami di situ, ketika Tuhan melibatkan makhluknya. Sama di Kejadian 1 nomor 26. Cuman orang Kristen salah pahami gitu. Oke, mantap ya. Langsung sedikit mengedukasi ya. Coba dibesarkan, host. Ya. Lanjut Ahi. Coba dibesarkan, host. Dibesarkan tunggal sendiri. Ya, nah ini betul. Ini mantap ini. Besar lagi Ahi. Ya. Oke. Ini
Na'ase Adam. Nih, marilah kita buat. Na'ase. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya let us make ya, bukan create, make. Nah, ini ayat ini 26 ya, Na'ase. Jadi marilah kita membuat, bukan mencipta. Jadi bahasa Inggrisnya itu juga berbeda. Dan bahasa Ibrani juga berbeda. Na'ase ayat 27-nya kan Na'ase Adam ya, marilah kita membuat manusia secitra dan segambar kita. Nah, terus habis itu 27-nya kita lihat ada kata Elohim bara oto. Bara. Nih, bara itu bahasa kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya jadi create. Tadi make, sekarang create. Nah, beda ya, guys. Create itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada nih. Jadi beda. Nah, Targum Yonatan menjelaskan bahwa kalimat dan Tuhan berkata kepada ministering angel, kepada malaikat yang melayani Tuhan. Jadi jelas ya bahwa di dalam Targum Yonatan mengatakan dan berkata kepada para malaikatnya. Created yang diciptakan pada hari kedua. Jadi malaikat lebih dulu diciptakan daripada manusia. Untuk kenapa? Apakah Tuhan perlu penasihat? Tuhan nggak perlu penasihat. Tuhan mengajarkan adab kepada kita supaya kita bisa berkonsultasi dengan sesama manusia untuk menentukan sesuatu. Tapi proses penciptaannya dia tetap sendiri menciptakan. Begitu, akhir. Masya Allah, sama persis Al-Quran. Begitu juga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wow. Keren. Tapi yang disalahartikan lagi ya, dia menganggap bahwa di situ ada banyak Tuhan. Dan juga diartikan bahwa Tuhan itu menciptakan Adam sama seperti wujudnya Tuhan. Iya, itu karena kata selem dan dem yang mereka salah artikan. Selem selmenu juga surga. Hitmotenu. Ya, kalau jadi untuk kata fisik itu memakai kata to'ar. Jadi harusnya Na'ase Adam to'ar. Itu fisik. Kita ketahui dalam Kejadian 29 bahwa dikatakan Joseph vivet to'ar. Yusuf ganteng perawakannya. Begitu. Tapi kalau Tuhan tidak berlaku kata to'ar itu fisik, karena selem dan demut artinya ialah persepsi intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Gitu. Lanjut. Artinya yang dimaksud di sini adalah bias daripada hakikat ketuhanan itu berbias kepada makhluknya berupa manusia, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa mencipta, berkarya, bisa marah, bisa penyayang, bisa pengasih dan seterusnya. Cuman skala kecil karena manusia bukanlah Tuhan, makanya tidak disebut maha. Maha itu hanya ada pada diri Tuhan. Makanya manusia bisa berkarya, bisa mencipta. Cuma kita bedanya kita menciptakan dari bahan yang sudah ada. Yang sudah ada, gitu. Itu yang dimaksud. Bukan berarti Tuhan setara segambar dalam bentuk wujud. Kalau setara dengan bentuk wujud bahaya itu. Makanya kami sering menagih. Makanya mereka sudah rubah itu dalam Alkitab yang barunya. Muhammad itu Allah yang perkasa cuma. Ada video kami bilang itu. Sekarang kalau saya kembali Allah yang sekarang kalau saya kembali kepada Akhi Billy terkait Yesaya 9 nomor 6, Akhi, orang-orang memanggilnya Tuhan yang perkasa, dan seterusnya. Itu merujuk kepada siapa, Akhi? Manusia atau bukan? Yesaya 9 nomor 6. Ada video yang bilang Muhammad itu Allah yang perkasa. Dengerin dulu. Dengarkan dulu. Gimana? Yesaya 9 nomor 6 itu merujuk kepada manusia atau merujuk kepada Elohim? Kepada Elohim, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Yesaya Gibor, Afiat, ya. Shalom itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan, Akhi, bukan. Maksud saya, Akhi, pada hari ini telah lahir bagimu. Sorry.
Seorang putra. Bukan. Ya, seorang putra telah lahir bagimu. Itu putra yang dimaksud sini manusia atau bukan? Oh, Hizkia itu manusia. Manusia bukan? Manusia, benar. Nah, beliau disebut dengan sebutan apa oleh orang-orang sekelilingnya? Digelari apa dia di situ? Syar Shalom. Nah, Syar Shalom. Nah, itu berarti mereka ingin mendudukkan gelar-gelar itu kepada Yesus. Maka saya katakan bantahan saya pada saat itu bukan Yesus. Itu Hizkia. Dan kalau Anda memaksakan itu untuk Yesus, maka saya katakan itu lebih pantas ditujukan kepada Nabi Muhammad daripada ke Yesus. Tapi itu bukan Yesus, itu adalah Raja Hizkia. Nah, itu seperti itu, akhi. Mereka salah artikan. Mereka salah artikan. Dianggapnya saya mengatakan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Nabi Muhammad. Framing. Iya, framing dan jadi sudah biasa nama-nama atau sifat-sifat Tuhan disematkan kepada Masya Allah. Kayak misalnya Hizkia kan dari kata Hazak, ya artinya apa? Allah yang perkasa gitu. Tapi bukan berarti Hizkia itu Tuhan. Tapi mereka mengartikan ketika saya mengatakan lebih pantas itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan bahwa Zuma ini sudah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. Kan lucu. Sementara yang mereka anggap di dalam Yesaya 96 itu adalah Yesus yang manusia. Dan fakta Yesaya 96 harus dibaca dari nomor 1, 2, 3. Betul. Supaya paham bahwa yang dimaksud di situ siapa. Karena di situ orang-orang di situ menginginkan adanya raja yang sama seperti Gideon, yang bisa kemudian membangkitkan kejayaan Israel. Nah, itulah raja yang disebut Hizkia. Pada saat saya menuliskan atau menyampaikan data itu, Hizkia sudah ada, sudah lahir, bayi dia. Makanya disebut bukan raja damai, prince, pangeran. Kenapa? Karena bapaknya masih jadi raja. Mereka salah artikan. Udahlah teman-teman Kristen, kalian tidak akan pernah bisa menang. Kenapa? Kami paham, kami ngerti, kami belajar. Bukan kami seperti kalian hanya manggut-manggut di gereja, enggak. Saya habiskan waktu, buku-buku saya banyak, saya beli, saya belanja buku, dan saya pelajari untuk menyelamatkan kalian. Agar dipahami itu. Cuma kami selalu memutar balikan. Apa yang kuputar? Dan cocok lagi. Apa lagi tuh? Contoh. Nah, ya. Itu Yesus kenapa tiba-tiba jadi Hizkia, dan ini Yosef Maki itu Muslim ya? Beliau yang punya kitab, beliau orang Yahudi. Nah, kalau Yudaisme itu tidak mengakui Yesus sebagai penebus ya? Enggak. Memang penebus Israel itu dalam konteks Yesaya itu Hashem. Iya. Makanya kita lihat. Bisa dibukakan, saudara. Kita lihat siapa yang disebut pangeran kedamaian. Bukan raja damai ya. Karena kalau raja damai itu Melech Shalom. Coba Evita sebentar. Aku kasih tahu sama kamu nih. Bahwa tidak ada satupun Yesus di dalam seluruh kitab orang Yahudi. Tidak pernah ditulis nama Yesus. Dan tidak pernah ada nubuatan Yesus di dalam kitab para nabi-nabi Islam. Dalam PL memang Yesus hanya dinubuatkan dan belum muncul. Yesus hanya tokoh dari Roma Yunani. Jujur aja. Tapi waktu itu Aki bilang yang menubuatan di dalam perjanjian baru itu tentang apa tuh yang imam siapa? Kayafas apa itu? Iya. Aki bilang dia nubuatannya di kitab perjanjian baru. Pas itu sebenarnya kalau di situ. Harus mati demi untuk membebaskan bangsa Israel dari rampasan hak orang Roma. Memang dalam PL yang jadi juru selamat itu adalah Bapak di sorga. Bernama YHWH. Karena kan Yesus. Bapak di sorga itu sumber keselamatan. Dan melaksanakan keselamatan itu di dalam diri Yesus. Ayatnya di mana dalam sini? Yang menjadi korban tebusan untuk menebus manusia. Mas Solang. Memang parah banget. Kematian kekal menjadi kebangkitan. Dan yang membangkitkan itu Yesus. Mati.
Siapa yang memberikan contoh penebusan dosa itu pakai darah manusia? Dewa Molok. Itu ada di dulu saya udah catat. Tunggu ya. Ya. Sementara kita tahu bahwa korban itu dalam imamat itu imamat 1 ayat berapa itu, Akhi? 2. Sayangnya tidak tertulis darah manusia itu. Hewan ternak lu di situ disebut. Iya, apalagi Yesus darah Yesus mereka identikkan dengan hewan ternak. Wah. Kalau nggak salah Yohanes 1 nomor 29 deh. Inilah domba, inilah anak domba Theos yang akan menyelamatkan dosa dunia. Yang ditunjuk di situ Yesus. Waduh, benar-benar lah. Pernah nggak di dalam catatan atau filsuf Islam menyamakan Allah itu dengan kayak gembala atau apa gitu, kayak yang sesuai dengan antropomorfisme manusia? Di dalam Islam enggak, karena ditakutkan terjadi seperti yang ada di Yudaism dan di Kristen. Adanya sekelompok dari Yahudi itu yang menganggap bahwa Esra itu adalah anak Elohim. Sama Yesus itu adalah anak Elohim. Maka Tuhan tidak mau lagi menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Padahal Tuhan di dalam Al-Quran, Tuhan mengatakan ini ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Di mana ayatnya itu? Ayatnya. Itu Imamat 17 ayat 11. Itu mengenai darah yang bisa menebus dosa. Iya, darah apa itu? Darah yang bisa menebus dosa karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Betul. Darah apa itu? Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas desa untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Nah itu, jadi sudah jelas darah apa yang dimaksud? Karena kalau darah hewan tidak bisa menebus manusia yang perintah Tuhannya hidup kekal. Perintah Tuhannya mengatakan darah hewan telah hilang karena pelanggaran daripada. Nah, itu fitnah semua tuh. Fitnah. Di mana Tuhan mengatakan bahwa memang suka cocok lagi dan memutarbalikkan. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya? Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu mana? Selain dari doktrin Paulus. Itu bukan doktrin Paulus. Lah itu doktrin Paulus, Roma 5:12. Manusia itu kan, kenapa manusia bisa? Lah enggak, saya minta dalil. Kalau tidak ada dalil berarti kau memfitnah. Kalau kau memfitnah Adam tanpa dalil, berarti kau itu keturunan setan, keturunan iblis. Karena di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan setan dan keturunan Adam itu bermusuhan. Nah, kalau dia memfitnah Adam tanpa ada data dalil, berarti orang ini memusuhi Adam. Yang menjadi musuh Adam itu hanya iblis dan keturunannya, berarti kau keturunan iblis. Bagaimana Akhi Billy? Nah, itu bilang dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Akhi Billy. Jadi kenapa? Bagaimana Akhi Billy? Baik. Terkait dengan Kejadian 3:15 itu, betulkah bahwa keturunan perempuan dan keturunan iblis akan diadakan permusuhan? Iya, betul, permusuhan. Nah, berarti yang memusuhi Adam itu keturunan apa? Turunan si ular tua. Nah, ini Kristen, kenapa kamu itu memfitnah Adam? Kenapa? Kenapa kamu memfitnah Adam? Hah? Kan memfitnah, memang Adam dan Hawa itu melanggar perintah. Terus kenapa kamu mengatakan dia mewariskan dosa? Sehingga keturunannya terimbas. Di mana?
Mewariskan dosa tadi kau bilang. Mana di mana dalilnya? Ada mewariskan dosa di mana dalil? Mati. Dalil. Gini, kamu akan menderita dan mati nggak? Saya tanya. Iya, itu Adam. Manusia akan menderita. Itu Adam, itu Adam, itu Adam. Manusia. Itu Adam, bukan manusia. Yang lain bukan. Dengarkan. Kejadian 1 nomor 28, Adam keturunannya laki dan perempuan diberkati Tuhan. Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya diberkati oleh Tuhan. Mana dalilmu? Keturunan Adam itu dikutuk. Mana dalilmu? Weh, keturunan iblis. Derita dan mati itu bukannya kutuk. Mana dalilnya Adam dikutuk? Derita dan mati itu Mana dalilnya Adam dikutuk? Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menyesali perbuatannya, lalu bertobat, dan Allah menerima tobatnya. Karena kitabmu itu selalu memutarbalikkan Alkitab. Di Alkitab pun Adam tidak dikutuk. Di Alkitab pun Adam tidak dikutuk. Mana dalilnya? Adam mewarisi dosa kepada keturunan itu dalilnya mana? Kalian kan diajarkannya memang terbalik dan kalian berkeras ajaran yang terbalik. Saya minta dalil. Itu di Alkitab udah pilih. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Coba lihat Kejadian 3. Kejadian 3 mah? 3 itu adalah kutuk. Yang dikutuk di situ siapa? Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk di Kejadian 3 siapa? Yang nomor 15 itu. Mana? Tanah dengan ular, iblis. Terus mana Adam dikutuk? Mana Adam dikutuk? Mana dalilnya Adam dikutuk? Kan Adam itu kan sudah diberitahu kalau Kau itu keturunan iblis. Hanya ada 2. Kau itu manusia yang sedang kerasukan iblis, atau kau iblis menjelma manusia. Hanya iblis yang bermusuhan dengan Adam alaihissalam. Hanya iblis yang memfitnah Adam. Kalau kau tidak mampu menunjukkan data Tuhan mengutuk Adam mewariskan dosa, maka kau itu adalah iblis dalam rupa manusia. Dalam Al-Quran memang dikatakan, minal jinnati wan nas. Penyesat itu ada dari kelompok jin yang disebut setan, dan ada disebut kafir dari kelompok manusia. Kaulah itu. Kau tunjukkan kepada saya, sederhana bukan? Kalau kau bukan kerasukan iblis, kau itu iblis yang menjelma manusia. Padahal mana dalilnya? Padahal dosanya banyakkan dia daripada Adam. Adam cuma satu. Adam cuma satu. Kau semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Lebih banyak dosamu daripada Adam. Kau yang mewariskan dosa-dosa kepada keturunanmu, kau tuduh Adam. Kucelo. Kamu. Karena perintah Tuhan. Yesus yang mengatakan, Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu kata Yesus. Paulus ke Efesus 5 nomor 15 mengatakan bahwa dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Nah sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya kemudian Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam dikutuk? Dalilnya itu ada di Kejadian, kisah-kisah antara Adam dan perintah Tuhan, di mana dia mana dalilnya? Perintah Tuhan. Pengikut penyembah Kristus. Mana dalilnya? Baca Kejadian 3. Di mana di Kejadian 3 ada di situ tertulis Adam dikutuk di mana? Bentar. Silakan. Jadi kalau tidak ada, kita sepakat kau itu adalah iblis yang datang menjelma menjadi manusia. Atau manusia beneran tapi kerasukan iblis. Mana? Tunjukkan ke saya. Sama itu. Iblis betina. Mana? Coba. Kejadian 3. Di ayat berapa? 15, 17. Kalau dari 13, 14, 15 ini yang dikutuk ular. Ular. Ya. Yang 14 selalu bersama Tuhan kepada ular.
Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Nah, ya kita cari di mana ada kata terkutuklah engkau Adam. Ada nggak? Mana? Ayat 16 firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah engkau mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berai kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, kepada Adam itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padamu, maka terkutuklah. Siapa anak? Anak. Adabnya nggak ada loh. Mana? Terkutuklah tanah. Kalau kamu mendengarkan istrimu maka terkutuklah tanah. Tadi kan mana tadi? Susah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan sepadang. Jadi laki-laki sampai sekarang menafkahi anak istrinya dengan susah payah, gitu. Jadi yang dikutuk bukan Adam, nggak ada kalimat sini. Sekutuklah ular ada, perempuan juga ada, tapi Adam tidak dikutuk. Yang perempuan juga tidak dikutuk, Ahi. Cuman tanah dan ular yang dikutuk. Adam dan istrinya nggak dikutuk. Nah sekarang istrinya akan mengandung ya, akan mengandung dengan sakit bersalin. Kita lihat sampai sekarang perempuan kalau lahir sakit. Gitu. Nah, Yesus datang untuk menebus kutuk. Di situ tidak ada Adam dikutuk. Berarti ketika kemudian Yesus datang melepaskan kutuk, kutuk siapa yang kemudian dilepas? Iblis. Gampang kok sebenarnya Bible ini bahasa Indonesia gampang kok, bener gampang sekali. Izin sedikit Bang Juma ya. Silakan. Sebenarnya kasus tentang Adam ini udah selesai, udah ingkrah dalam pengadilan ini. Udah selesai ini. Karena apa? Kalau kita teman-teman Kristen pandai membaca, ini sudah diadili ya. Pengadilannya itu dimulai ayat 9. Tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini kepada Adam, ayat 10. Ia menjawab, "Adam, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11, firman-Nya, Elohim, "Siapakah yang memberitahu kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah ini disidang nih, Adam ini. "Siapakah yang memberitahu kamu kepadamu bahwa engkau telanjang?" Apa? Di situ. Lalu apa kata Adam? Di ayat 12. Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Nih pembelaan Adam. Ya kan, pembelaan Adam. Lalu Tuhan ini datang kepada perempuan itu, disidang lagi di si perempuan. Lalu apa katanya? "Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Oke, lolos. Kemudian ayat 14, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, kan engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak." Berjalan dengan perut. Terus artinya begini Bang, bahwa Adam ini udah disidang, lolos. Oke. Si perempuan itu sabar dulu. Sabar sedikit lagi. Oke, lolos Adam. Kemudian disidang lagi di si perempuan. Lolos lagi, dia bilang itulah ular itu yang memperdayakan. Artinya apa? Adam ini korban dari penipuan. Makanya Tuhan adil di sini. Orang yang ditipu dengan yang menipu, tentu yang dihukum adalah si penipu. Makanya ular yang dikutuk. Selesai urusan Adam.
Makanya sampai sekarang ular yang dikutuk. Karena dalam persidangan di dunia pun, penipu dengan yang menipu, korban tipuan dengan orang yang menipu, tentu yang menipu itu yang dihukum. Korban penipu ya enggak lah. Lolos Adam dengan Hawa, gampang kok ini. Nah, sekarang pertanyaan saya tolong jawab. Siapa yang datang membisikkan orang-orang Kristen mengatakan Adam yang dikutuk? Nah lo. Ayo. Iblis lah. Berarti tangan kanan iblis siapa? Kristen lah. Akhi kejar ayatnya di mana ada tertulis Adam dikutuk. Iya, di mana dalilnya Adam dikutuk sama Tuhan, mana? Sebenarnya ayat itu ya, ini menunjukkan keadilan Tuhan dalam memahakimi itu. Keadilan Tuhan ini diperlihatkan di sini. Tapi Oten kan botol. Sudah dihakimi, sudah lolos, dihakimi oleh Oten. Berdosa katanya. Luar biasa ini. 3 ayat 17 sampai 19 jawabannya itu tetap itu. Sampai ada nggak di situ Adam? Karena dari situlah engkau diambil. Ada nggak Adam di situ? Dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu berarti kutuk. Di mana? Berarti itu bukan berarti itu kesimpulan kamu. Ya itu menurutmu. Itu menurutmu. Itu menurutmu. Menurutku lihat di ayat itu. Kau ini beragak pilon, nggak bisa. Ada nggak tulisan terkutuklah Adam gitu? Terkutuklah Adam oleh karena gitu, ada nggak tulisan gitu? Nah, kalau manusia kembali menjadi tanah kan berarti dia mati. Loh, iyalah. Engkau kembali menjadi debu berarti dia mati. Semua kalimat itu menandakan Adam dan keturunannya akan mati. Jadi Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk melepaskan kutuk itu. Iya. Dan menebus. Menebus berarti menghapus kutuk itu kan? Kalau kamu itu udah dikutuk mati, tahu-tahu bisa hidup lagi kan aneh. Ya, sekarang ketika Yesus datang, nggak ada nalarnya. Kalau misalnya berarti Yesus datang, dikutuk mati terus tahu-tahu bisa hidup lagi. Berarti Yesus datang nalarnya untuk menghapuskan kutuk itu. Iya. Iya, karena Yesus yang dengarkan saya. Dengarkan saya. Selamanya. Anda mengatakan Yesus datang. Maunya mati kekal. Mau bicara sendiri dia. Ini bukan gereja, Mbak. Enggak, saya mau tanya. Kau ini saya yang bertanya sama mu. Enggak ada penebus kau. Anda mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa kutuk tersebut, betul? Yang menebus. Oke. Artinya bahwa ketika Yesus datang menebus dosa tersebut, kutuk tersebut, berarti manusia lepas dari kutuk tadi, betul? Manusia tetap mati karena vonis Allah itu mati atau mati. Berarti main. Lalu apa fungsinya Yesus Allah itu Allah Elohim. Apa fungsinya Yesus datang? Nih, Evita, dengarkan saya Evita. Kau baca Roma 8 nomor 10 bisa? Bisa kau baca Roma 8 nomor 10? Oh, bacalah. Soalnya tidak punya bahasa Indonesia-nya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi, kok bisa? Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Katanya dia datang untuk nebus dosa. Tapi kenapa ketika
ketika ada Kristus di dalam kita, kita mati karena dosa. Menurut dalil Roma 8 nomor 10 ini, orang Kristen mati karena apa? Ya karena itu mewarisi kutukan. Iya. Terus Yesus ngapain datang mati di atas salib? Apa yang ditebus? Kehidupan kekal yang telah hilang itu. Banyak cerita. Tadi Adam difitnah. Gara-gara dia maka keturunannya mati. Berarti Yesus datang menebus. Kejadian 3 ayat 17 sampai. Berarti Yesus datang menebus kemudian kutuk itu. Tapi ternyata Kristen mati karena apa? Debu dan menjadi tanah itu artinya. Kristen mati karena apa? Jawab. Karena imbas. Kalian juga mati juga kan? Ya, kami tidak menganut ajaran tebus-menebus, Tuyul. Berarti kau tidak ada penebus. Roma 8 nomor 10, Kristen mati karena apa? Roma 8 ayat 10, ya karena itu terimbas dari kutukan mati. Lalu yang ditebus Yesus di salib apa? Hidup kekal yang telah hilang. Lah ini kalian mati karena dosa. Orang mati karena dosa masuk ke neraka atau ke surga? Itu akan mati dan ke kuburan. Anjir ini. Kacau ini semua. Oh, memang congor. Terima kasih. Hancur perpuluhan. Hancur perpuluhan. Hancur perpuluhan. Hancur. Yesus sia-sia mati di atas salib. Kenapa sia-sia? Ternyata Kristen mati karena dosa. Orang Kristen mati karena dosa. Lalu pertanyaannya, orang yang mati karena dosa ke surga atau ke neraka? Apa jawabannya orang ini? Ular tua ini. Orang mati ke kuburan. Ini makanya jangan kau menyembah Kristus. Kau menyembah Kristus, kau menyembah dewanya Roma, menyembah dewanya Yunani, Athena. Akhirnya ujung-ujungnya ketahuan kan? Ketahuan ujung-ujungnya. Panjang lebar alun hidup. Ketahuan ujung-ujungnya ternyata penyaliban itu tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya penyaliban itu? Karena orang Kristen yang percaya kepada Yesus mati juga karena dosa. Karena dosa. Karena dosa kemana? Neraka. Maka pantaslah Yesus mengatakan kepada Kristen, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh my God. Ternyata memang kalian diusir ke neraka. Paulus juga mengaku itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh. Di situ bahasa Yunaninya di sana adalah soma. Artinya tubuhmu. Tubuhmu memang mati karena dosa. Tidak ada fungsinya penebusan di atas salib, itu nggak ada. Ternyata Kristen percaya kepada penyaliban, percaya kepada darah Yesus, daging Yesus. Tidak ada untungnya. Kenapa? Karena Kristen tetap saja mati di dalam dosa. Sedangkan orang yang mati di dalam dosa adalah orang yang akan dikembalikan ke neraka. Berbeda di Islam. Jangan kau mati illa wa antum muslimun. Selain engkau selamat. Islam mati selamat. Kamu mati dosa. Neraka jahanam. Mati. Kemudian berarti kamu selamat. Kamu Islam mengatakan mati, itu. tidak selamat. Itu kaidah di agama kami. Illa wa antum muslimun. Berarti kamu mati, kamu itu selamat ya? Iya dong. Di agama kamu. Iya dong. Mati selamat kami. Orang mati itu selamat. Orang mati itu kan tidak selamat berarti. Berarti Kristen untung mati itu. Tapi kata Paulus, mati adalah untung. Iya, mati adalah keberuntungan katanya. Tidak ada kepalaran sama sekali. Orang mati dikatakan selamat. Berarti kalian bermatian, berarti kalian tidak selamat. Kalau mati ya tidak selamat dan harus diselamatkan.
Berarti Kristen mati tidak selamat. Berbeda dengan kami. Kami diperintahkan jangan kau mati selain dalam keadaan selamat. Illa wa antum muslimun. Berarti kesimpulannya hari ini, penyembah dewa Athena begitu mati masuk neraka, udah selesai. Kalian itu ya tidak bernalar. Orang mati kok selamat. Orang mati itu berarti kehilangan hidup. Dan tidak ada hidup kekal. Nggak bisa dong. Harus ditebus. Di dalam Islam itu dengar. Ditebus. Di dalam agama dengar. Di dalam agama umat Islam mati itu jangan kau pikir mati. Sebenarnya mereka itu tidak mati. Mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Itu dalam agama kami. Kami tidak mati. Kami tetap hidup. Lah, itu masih di alam gaib. Kita nggak bisa menjelaskan di sini rezeki apa. Yang pasti dalam Islam, orang yang mati dalam Islam itu jangan kau pikir mereka mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa orang-orang Islam yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka tidak mati, mereka hidup. Mereka hidup dan mendapatkan kemudian rezeki di sisi Tuhannya. Itu dalil di kitab kami. Sedangkan di kitabmu, orang Kristen mati di dalam dosa karena dosa. Kemudian kamu akan dibangkitkan. Oh iya jelas dong. Betul. Siapa yang membangkitkan kalian? Iya pencipta langit dan bumi, siapa lagi? Betul. Mulai dari Adam sampai yang terakhir akan dibangkitkan nanti ya. Nah, semuanya akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan. Dan akan diupah berdasarkan atas amalan-amalan perbuatan ketika ia hidup. Sudah mati. Berarti selama hidup di dalam tubuh ini harus mengumpulkan bekal ya? Iya. Perbanyaklah harta surga kata Yesus kan. Kalau kami di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taghabun jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ketika manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan kemudian di hari perkumpulan, hari terakhir sebelum ke neraka atau ke surga, Allah kemudian menjelaskan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, yaitu hari kiamat. Itulah hari pengungkapan kesalahan. Siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan kebaikan, kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Tidak ada penalaran. Itu di Islam. Tidak ada penalaran. Jadi gini ya, berbuat baik itu tidak dikutuk mati. Pahala, beramal soleh, pahala, memberikan infak, pahala, sedekah, pahala. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh agama, yang difirmankan oleh Tuhan melalui para nabi. Itu kami lakukan. Itulah yang kemudian menjadi alasan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa kami, lalu memasukkan kami ke dalam surga. Memang gak bisa membayar kemudian setumpuk atau sampai ke langit amalan-amalan kita. Itu tidak akan mampu membuat kita masuk ke surga. Gak mungkin. Surga itu terlalu mahal. Amalan kita tidak akan pernah bisa membayar surga. Tetapi ketundukan kita kepada aturan Tuhan menyebabkan Tuhan ridho kita masuk ke dalam surga. Berarti bukan kita masuk surga oleh karena perbuatan kita, tapi oleh karena kasih benar sekali, betul sekali. Karena pahala kita tidak bisa membeli surga ya. Nggak bisa membeli surga pahala itu, nggak bisa.
Tapi ridho Allah terhadap hambanya yang mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang menyebabkan manusia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau amalannya, nggak bisa. Amalan apa yang bisa membuat kita masuk surga? Nggak ada. Nggak ada. Karena surga itu terlalu hebat. Surga itu tempat kenikmatan yang begitu istimewa. Gak bisa pernah terbayang oleh benak kita. Sementara kita apa yang kita lakukan? Hanya sujud, hanya berimpak, bersedekah. Semua amalan-amalan yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini dikumpul, tidak akan pernah mampu membayar kemudian satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita. Biji mata ini, diam dulu. Biji mata ini ditukar dengan seluruh amalan-amalan kita, itu tidak akan pernah bisa terganti. Baru satu biji mata loh. Belum lidah, belum mulut, belum gigi, belum yang lain. Lalu bagaimana mungkin kita bermimpi masuk ke surga karena amalan? Akhirnya ada ayatnya nggak itu yang tadi Akhi bilang bahwa perbuatan itu nggak cukup untuk membeli surga, untuk mendapatkan surga. Nah, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Barang siapa yang beriman, silakan beriman. Itu ayat berapa itu, Adinda Alif? Lupa saya. Al-Kahfi 29. 29, Masya Allah. Jelas itu, Akhi. Jadi Allah menorehkan semua kebenaran. Silakan. Tetapi kebenaran itu yang sudah ditorehkan oleh Allah sekali-kali tidak akan kemudian menyebabkan kita itu masuk ke dalam surga kecuali ridha Allah. Oke, oleh karena belas kasihan, ya karena benar sekali. Belas kasihannya dia yang maha pengasih ya. Maha pengasih. Mantap. Ya. Mau ngomong apa orang ini? PR-mu belum selesai. Tadi kamu ditanya mana dalilnya Adam dikutuk? Nggak ada. Lantas mati itu kenapa? Tidak dikutuk terus mati. Tidak ada sebab mati. Kemudian tidak ada sebab hidup lagi. Itu aneh dong. Tidak ada penalaran. Aneh? Gimana? Coba kau baca Yehezkiel 37. Kau baca Yehezkiel 37 satu bab. Tuhan kemudian membangkitkan manusia dari sesuatu yang sudah menjadi kering. Hidup kembali. Sama seperti di Al-Quran surah Yasin. Wadaraba lana. Ketika orang-orang bertanya, apakah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit? Ya bisa. Kata Allah, kalau saya bisa menjadikan kalian dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi sudah ada kerangkanya. Itu kalau di Judaism nanti bangkitnya dari tulang ekor sih. Nah, sama. Di Islam juga. Iya. Dinda Ali tahu nggak dalilnya tuh? Makanya nggak boleh dibakar apa namanya, kremasi nggak boleh. Iya. Jangan harap orang percaya tidak ada penalaran. Itu kan ada dalilnya di Al-Quran. Lalu diperkuat oleh hadis Rasulullah. Tidak ada hidup lagi. Betul. Penjelasannya hadis Rasulullah. Itu udah bahwa kita hidup kembali dari tulang ekor. Makanya tulang ekor itu ditanam tidak bisa hancur. Makanya dilarang bakar. Betul itu. Cuma kau ngoceh-ngoceh tapi tidak ada penalaran ajaranmu itu. Karena penalaran Tuhan bukan manusia itu lebih nalar lagi. Ajaran yang sebenarnya. Ajaran buat-buatan. Orang Kristen mati karena Adam dan Hawa. Dan kacau. Ya. Kacau. Orang Kristen mati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Manusia jadi debu. Nah, manusia jadi orang Kristen mati karena dosa. Orang yang berdosa ini kemana? Semuanya. Orang Kristen mati karena dosa. Orang yang berdosa kemana? Ke surga atau ke neraka? Antara surga dan neraka. Berarti di tengah-tengah. Berarti hayalan. Dia berada di hayalan, dunia hayal. Nah ini sebenarnya pemahamannya itu kan beda dengan aku ya. Ya memang beda kalau kamu nggak pakai otak. Beda. Kau itu tidak akan bisa bernalar di sini. Jadi kalau manusia itu langsung ditentukan ya.
pergi ke surga, pergi ke neraka berdasarkan perbuatannya di dunia. Kemudian buat apa Yesus membangkitkan orang mati? Nah, aku itu malah ke surga ke neraka. Kemudian Yesus membangkitkan lagi orang mati. Sebenarnya udah ke surga ke neraka. Ada hidup kan. Kemudian Yesus membangkitkan lagi, aneh dong. Izin sebentar, izin. Silakan. Host, tolong yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir host, tolong host. Menghujat itu host, tolong diblokir host. Terima kasih, lanjut dong. Bukan begitu. Tolong yang di bawah, yang ketawa. Ini persyaratan ketawa itu kamu harus kasih gift kepada kita di sini kalau mau ketawa gitu. Mulai. Aki, kalau di Islam itu roh itu bisa mati nggak? Gimana? Roh itu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, roh itu bisa mati nggak sama seperti badan? Enggak. Ya, artinya kehidupan yang sebenarnya ialah di alam roh. Ya, betul. Makanya dibangkitkan lagi nanti. Iya. Sebenarnya nggak ada kematian bagi roh. Yudaisme, roh itu tidak mati, tidak berkematian. Itu ya, makanya rohmu nanti menderita. Yudaisme bukan. Rohmu nanti menderita, rohmu. Karena ketika ia hidup di jasadmu, jasadmu menghantarkannya lupa kepada Tuhan. Malah menyembah kepada Dewa Athena.